Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Solawat dan kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan kelak nanti mendapatkan syafaatnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat untuk selalu mengupload kisah sejarah di channel ini. Terima kasih. Yuk, kita lanjut. Kisah Usama bin Zaid. Usama bin Zaid adalah putra dari sahabat kesayangan Rasulullah SAW, Zaid bin Haritsah, yang beliau pernah menjadikannya sebagai anak angkat. Dari status sebelumnya sebagai budak dan pelayan beliau, ibunya pun adalah orang yang dekat dan disayang. Rasulullah SAW, Ummu Aiman, bekas sahaya beliau. Keduanya merupakan orang-orang yang mula-mula memeluk Islam. Sehingga tak heran, Usama menjadi kesayangan beliau, seperti juga ayahnya. Usama lahir pada tahun ketiga atau keempat dari kenabian, sehingga praktis ia tidak pernah mengalami masa jahiliyah. Didikan masa kecil dan remajanya adalah akhlak kenabian, baik dari kedua orang tuanya yang adalah didikan Nabi, atau bahkan terkadang beliau turun langsung dalam membentuk akhlak Usama. Kondisi seperti inilah yang menambah rasa sayang beliau kepadanya. Beberapa sahabat pun sangat sayang pada remaja ini, melebihi anaknya sendiri. Seperti yang terjadi pada Umar bin Khattab. Saat menjadi khalifah, Umar pernah membagi-bagikan uang pada masyarakat, dan jumlahnya berbeda-beda berdasarkan kedudukan dan jasa mereka kepada Islam, dan juga penilaian Nabi SAW atas mereka. Ketika tiba giliran anaknya, Abdullah bin Umar, ia memberikan satu bagian. Giliran Usama bin Zaid, Umar memberikannya 2 bagian dari bagian anaknya. Abdullah bin Umar jadi bertanya-tanya, bukan masalah jumlahnya, karena pada dasarnya ayah juga didikan Nabi SAW yang mengutamakan kehidupan zuhud dan sederhana seperti juga Umar, ayahnya. Hanya saja ia takut ada yang kurang dalam amal ketaatan dan kesalehannya. Karena itu ia bertanya, "Wahai ayah, mengapa engkau mengutamakan Usama dibanding anakmu sendiri? Bukankah saya mengikuti pertempuran yang tidak atau belum diikutinya bersama?" Tetapi jawaban Umar tegas dan tidak dapat dibantah lagi. Ia berkata, "Usama lebih dicintai Rasulullah daripada dirimu. Seperti juga ayahnya lebih disayang Rasulullah daripada ayahmu. Dalam usianya yang masih sangat muda, ia telah ikut menerjuni beberapa pertempuran bersama Nabi SAW dalam Fathul Makkah. Ketika Nabi SAW akan memasuki Ka'bah, beliau membawa Bilal di sisi kanan dan Usama bin Zaid di sisi kiri beliau. Sungguh kehormatan besar yang diberikan Nabi SAW kepada keduanya. Bukan Abu Bakar atau Umar atau 8 sahabat lainnya yang telah beliau jamin masuk surga. 2 orang itu adalah bekas budak yang secara umum mungkin kedudukannya tampak rendah di masyarakat. Nabi SAW pernah mengirimkan suatu pasukan di bawah kepemimpinan Usama bin Zaid. Pengalaman pertamanya memimpin suatu pasukan setelah sebelumnya hanya sebagai prajurit biasa. Pasukannya ini memperoleh kemenangan gemilang dan sebagai orang yang disayang, Nabi SAW langsung menyambutnya dan memintanya menceritakan pengalamannya. Mulailah Usama menceritakan jalannya pertempuran. Tampak wajah Nabi SAW berseri karena senangnya dengan apa yang dijalani. Kesayangan Rasulullah SAW, putra dari kesayangan Rasulullah SAW. Begitu kebanyakan sahabat menyebut Usama bin Zaid ini. Ketika Usama menceritakan bahwa seorang pemanggul panji musyrik yang perkasa banyak membunuh dan melukai tentara Muslim, sehingga pedangnya berlepotan darah dan daging para syahid masih menempel, Usama pun mengejar dan memerangi langsung orang tersebut. Ia berhasil melumpuhkannya, tetapi ketika ia akan melakukan pukulan terakhir dengan tombaknya, orang tersebut mengucap, "La ilaha illallah." Usama sempat bimbang, tetapi dipikirnya,
Itu hanya siasat untuk menyelamatkan diri saja. Karena itu ia terus menombaknya hingga tewas. Tiba-tiba saja wajah Nabi SAW berubah merah padam. Tanda beliau marah. Beliau berkata, "Celaka engkau, wahai Usama. Begitukah tindakanmu terhadap orang yang mengucap, La ilaha illallah?" "Wahai Rasulullah," kata Usama, mencoba menjelaskan dan membela diri, walau dengan ketakutan. Dia mengatakan kalimat itu hanya untuk menyelamatkan diri saja. "Pergi," kata Nabi masih dengan nada tinggi, pertanda beliau masih marah. "Mengapa tidak engkau belah dadanya dan engkau lihat apakah ia mengatakannya itu ikhlas dari hatinya, atau karena pura-pura semata? Bukanlah hak dan kewajiban kita menilai apa yang ada di dalam hati seseorang. Apa yang tampil dan terlihat itu saja yang menjadi ukuran kita dalam mengambil sikap. Itulah pelajaran berharga yang ingin disampaikan Nabi SAW pada pemuda kesayangan beliau tersebut, sekaligus kepada kita semua. Atas peristiwa tersebut, Nabi SAW menyatakan, Usamah telah bersalah, tetapi tidak ditetapkan qisas hukum bunuh dipancung atas dirinya. Karena pembunuhan yang dilakukannya tidak sengaja, hanya suatu kesalahan. Nabi SAW mengumpulkan harta benda untuk membayar diat 100 ekor unta kepada keluarga pemanggul panji musyrik yang mengucap La ilaha illallah tersebut. Usama sendiri tak henti-hentinya bertobat dan menyesali kelancangannya tersebut, sehingga menyebabkan Nabi SAW begitu murka kepadanya. Walaupun kemudian beliau mendoakan untuk mendapat rahmat dan magfirah Allah baginya, tetapi setiap kali mengingat peristiwa tersebut, selalu saja ia menangis dan menyesal sambil berkata, "Amboi, andai saja ibuku tidak pernah melahirkan diriku beberapa hari sebelum wafat." Nabi SAW menghimpun pasukan besar yang akan dikirim ke Syam, tepatnya di wilayah Palestina, pada tempat bernama Abna. Latar belakang pengiriman pasukan ini adalah terbunuhnya Farwah bin Amr al-Judzami, bekas komandan pasukan Arab yang berpihak Romawi, yang juga gubernur Mon. Karena keputusannya memeluk Islam, ia disalib dan dipenggal kepalanya oleh penguasa Romawi di Palestina. Pasukan besar tersebut terdiri dari pejuang-pejuang senior dari kaum Muhajirin dan Ansyar ini, termasuk Umar bin Khattab dan para ahlul Badr lainnya. Nabi SAW memutuskan pimpinan pasukan diserahkan kepada Usamah bin Zaid. Keputusan beliau ini ternyata menimbulkan perbincangan dan kritikan dari beberapa orang sahabat. Yang paling keras komentarnya adalah Ayasi bin Abi Rabi'ah. Ia berkata, anak kecil itu menjadi komandan dan amir dari kaum Muhajirin awal. Saat itu Nabi SAW telah sakit, cukup parah, dan beliau tidak mengetahui secara langsung perbincangan pro kontra yang terjadi dan berkembang di masyarakat Madinah. Ketika Umar mengabarkan hal tersebut, beliau bangkit dan mengikat kepala beliau dengan sorban untuk mengurangi rasa sakit. Sambil memakai selimut, beliau naik ke atas mimbar di mana orang-orang sedang berkumpul. Setelah memuji Allah, beliau bersabda, "Telah kudengar sebagian dari kalian mengecam kepemimpinan Usama. Demi Allah, jika kalian mengecam dirinya, berarti kalian mengecam bapaknya. Demi Allah, sungguh ia Zaid bin Haritsah layak sebagai pemimpin, dan sepeninggal bapaknya, putranya sangat layak sebagai pemimpin. Dan sungguh, Zaid adalah orang yang sangat aku kasihi. Demikian juga Usama. Keduanya layak untuk mendapat semua kebajikan. Karena itu, berwasiatlah kalian dalam kebajikan karena ia adalah sebaik-baiknya orang di tengah kalian." Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Rabiul Awal. Setelah khutbah beliau itu, para sahabat yang ikut dalam pasukan tersebut berpamitan kepada Nabi, termasuk Umar bin Khattab. Hari Ahadnya, Usamah menemui Nabi. Keadaan sakit beliau makin parah dan sempat pingsan. Setelah siuman, Usamah membungkuk dan mencium beliau sambil matanya berkaca-kaca. Tetapi Nabi SAW hanya mengangkat tangannya, seakan-akan berdoa. Kemudian beliau mengusapkannya ke wajah Usamah.
Usamah menangkap isyarat tersebut sebagai doa restu untuk keberangkatannya. Ia pun berangkat menuju tempat pasukan berkumpul di Jurf, sebuah tempat tidak jauh di luar Madinah, sekitar 3 mil. Senin pagi tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah, seharusnya ia memberangkatkan pasukannya ke Palestina. Tetapi Usamah merasa tidak tenang dengan kondisi Nabi SAW yang ditinggalkannya kemarin. Karena itu ia kembali ke rumah Nabi SAW. Dan setibanya di sana, beliau tampak sehat. Usamah pun gembira. Beliau sekali lagi mendoakan Usamah. Kemudian bersabda, "Berangkatlah engkau dengan berkat dari Allah." Usamah kembali ke pasukannya di Jurf. Ia segera mempersiapkan diri untuk segera berangkat. Tetapi belum sempat bergerak, datang utusan dari ibunya, Ummu Aiman, yang memberi kabar bahwa Nabi SAW telah wafat. Usamah memerintahkan pasukan untuk kembali ke Madinah. Buraidah bin Husayb, sahabat yang diperintahkan Nabi SAW membawa dan menyerahkan panji ke rumah Usamah, membawanya kembali dan menancapkannya di sebelah rumah beliau. Setelah wafatnya Nabi SAW dan Abu Bakar terpilih jadi khalifah, wacana pasukan yang dipimpin Usamah kembali mengemuka. Sebagian sahabat yang dipimpin Umar bin Khattab berpendapat bahwa pengiriman pasukan tersebut harus dibatalkan, karena banyak sekali kabilah yang murtad dan bersiap menyusun kekuatan kembali untuk lepas dari pemerintahan Islam di Madinah. Mereka ini khawatir jika kabilah-kabilah tersebut menyerang Madinah. Usamah sendiri berada dalam kelompok ini. Karena pendapat tersebut yang paling masuk akal, tetapi bukan Siddiq namanya kalau Abu Bakar hanya menuruti pendapat yang hanya berdasar logika semata. Karena itu ia berkeras mengirim pasukan tersebut sesuai perintah Nabi setelah gagal mempengaruhi khalifah baru untuk membatalkan keberangkatan pasukan ke Palestina. Muncullah wacana kedua, yakni penggantian pimpinan pasukan karena Usamah hanya seorang pemuda 20 tahunan. Di antara personal pasukan tersebut terdapat sahabat-sahabat utama yang ikut terjun dalam pertempuran bersama Nabi SAW di dalam Perang Badar, Uhud dan peperangan lainnya yang cukup terkenal kepahlawanannya. Misalnya saja Sa'd bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Zubair bin Awwam, Talhah bin Ubaidillah, dan lain-lainnya, termasuk Umar sendiri. Mereka itu yang lebih pantas menjadi komandan. Sekali lagi, tokoh pengusul ini adalah Umar bin Khattab. Dan kali ini, reaksi Abu Bakar cukup keras. "Celaka engkau wahai Ibnu Khattab. Pantaskah saya memecat seseorang sebagai komandan pasukan, yakni Usamah bin Zaid? Padahal Rasulullah SAW sendiri yang telah mengangkatnya." Dengan reaksi yang begitu keras dan tegas ini, para sahabat tidak ada lagi yang berani mengemukakan pendapat. Abu Bakar yang biasanya mereka kenal lemah lembut dan gampang menangis, tiba-tiba menjadi begitu keras dan tegas. Tetapi sikap seperti itulah yang memang diperlukan di saat kondisi kaum muslimin sedang labil karena wafatnya Rasulullah SAW. "Berangkatkanlah pasukan Usamah. Sesungguhnya aku tidak peduli jika binatang-binatang buas akan menerkam dan mencabik-cabikku di Madinah karena berangkatnya pasukan tersebut. Sesungguhnya telah turun wahyu kepada Nabi SAW. Berangkatkan pasukan Usamah, dan aku tidak akan mengubah keputusan beliau. Hanya saja aku meminta kepada Usamah agar mengizinkan Umar tinggal di Madinah karena aku memerlukan buah pikirannya untuk membantuku di sini. Tetapi jika Usamah tidak mengizinkan, aku tidak akan memaksanya lagi." Tentu saja dengan senang hati Usamah mengizinkan, atau lebih tepatnya, memenuhi permintaan Abu Bakar tersebut agar Umar tetap tinggal di Madinah. Pasukan Usamah kembali bergerak ke arah Jurf, tempat di mana Nabi SAW telah menetapkan untuk berkumpul. Bakar mengiring keberangkatan pasukan dengan berjalan kaki dan menuntun tunggangan. Sedang tunggangan Abu Bakar dituntun oleh Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar juga sempat berkata, "Siapapun mereka yang pernah ditunjuk Rasulullah untuk berangkat bersama Usamah, janganlah sampai tertinggal. Demi Allah, tidaklah didatangkan kepadaku orang yang tertinggal tersebut, kecuali aku akan memerintahkan dirinya menyusul Usamah dengan
berjalan kaki. Usama merasa tidak enak dengan Abu Bakar yang berjalan kaki, apalagi menuntun tunggangannya layaknya seorang budak atau penunjuk jalan saja. Ia berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, naikilah tungganganmu, atau aku akan turun saja berjalan kaki bersamamu." "Jangan," kata Abu Bakar. Kata Abu Bakar, "Tetaplah engkau di tungganganmu. Aku ingin kakiku berdebu di jalan Allah. Karena menurut Nabi untuk setiap langkah di jalan Allah, itu akan dituliskan 700 kebaikan, dinaikkan 700 derajat, dan akan dihapuskan 700 kesalahan." Usama membawa pasukannya menyusuri kabilah demi kabilah, baik yang tetap memeluk Islam atau yang ragu-ragu dan bersiap-siap untuk murtad. Rombongan besar pasukan Usama ini ternyata memunculkan logika tersendiri pada mereka sehingga mereka berteguh memeluk Islam. Sebelumnya mereka mengira dengan wafatnya Nabi, Madinah akan menjadi lemah dan tak mampu lagi memerangi musuh-musuhnya. Tetapi melihat besarnya pasukan yang dikirim ke perbatasan Romawi di Abna, Palestina ini, mereka berpikir pasukan yang mempertahankan Madinah tentunya akan lebih besar lagi. Apalagi ternyata Abu Bakar juga mengirim beberapa pasukan dari personal yang tertinggal di Madinah untuk memerangi kabilah-kabilah yang murtad dan yang menolak membayar zakat. Kedatangan pasukan Usama ternyata mengejutkan pasukan Romawi di Palestina yang telah mengeksekusi Farwa bin Amr al-Judzami. Mereka sama sekali tidak menyangka kedatangan pasukan sebesar itu. Setelah wafatnya Nabi SAW, mereka telah begitu mengenal bagaimana sikap heroik dan semangat tempur pasukan Muslim dan tidak mau beresiko menghadapi pasukan Muslim pimpinan Usama. Karena itu, mereka memilih melarikan diri dan meninggalkan barang ghanimah yang banyak bagi pasukan Usama. Kemenangan pasukan Usama memberikan dukungan psikologis yang positif terhadap kelangsungan Islam ketika Nabi SAW wafat. Mungkin beliau telah menerima isyarat bagaimana suasana masyarakat Islam ketika beliau wafat dan kekacauan yang akan terjadi. Karena itu, tampak sekali beliau memaksakan untuk membentuk dan mengirim pasukan Usama. Walau saat itu keadaan beliau sakit parah dan terbukti kemudian nubuah ini bahwa perintah beliau memberikan manfaat besar bagi umat Islam di masa kritis pergantian pimpinan pemerintahan Islam ke Khalifah Abu Bakar. Karena pengalamannya mendapat celaan Rasulullah, Usama jadi sangat berhati-hati dalam urusan jiwa manusia. Ketika terjadi pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, ia mengurung diri di rumahnya. Sebenarnya ia mengetahui kalau Ali dalam jalan kebenaran, tetapi ia memilih untuk tidak berpihak kepada keduanya. Ia mengirim surat kepada Ali, yang ia ikut membayatnya sebagai khalifah. Sebagai berikut, "Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, seandainya Anda meminta saya untuk menemani Anda memasuki kandang harimau, saya pasti akan melakukannya. Tetapi, sekali-kali saya tidak akan menyentuh kulit seorang Muslim dengan ujung pedang saya." Ketika beberapa sahabat yang memihak Ali juga berusaha untuk mengubah pendiriannya, Usama berkata tegas, "Saya tidak akan pernah memerangi orang-orang yang mengucapkan La ilaha illallah selama-lamanya." Salah satu dari mereka sempat mendebatnya, "Bukankah Allah telah berfirman, dan perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah, dan agama seluruhnya adalah milik Allah?" Usama pun menjawab, "Ayat itu ditujukan untuk memerangi orang-orang musyrik, dan kita telah memerangi mereka hingga fitnah telah lenyap, dan agama seluruhnya menjadi milik Allah. Bagaimana tidak, dalam suatu pertempuran melawan kaum musyrik, di mana berlaku hukum membunuh atau dibunuh kill, ia telah dicela dengan keras oleh Rasulullah SAW karena membunuh seorang kafir yang membaca La ilaha illallah yang menurut pemahaman ijtihadnya hanyalah untuk menyelamatkan diri saja. Sangat mungkin terjadi si kafir itu akan balik membunuhnya jika ia melepaskannya. Saat itu,
Apalagi, hidung Neapan masih terhunus. Tetapi itu pun bukan alasan yang bisa diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana lagi ia akan mempertanggungjawabkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika ia membunuh seseorang yang jelas-jelas beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, jelas-jelas orang yang beragama Islam, dan menjalankan sholat seperti dirinya dan kaum muslimin lainnya. Seorang sahabat lainnya memang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW atas suatu peristiwa dalam pertempuran yang lebih kurang sama dengan peristiwa Usamah tersebut. Nabi SAW bersabda, "Kalau itu terjadi, si kafir akan memperoleh balasan seperti keadaan engkau sebelum membunuhnya, dan engkau akan memperoleh balasan seperti keadaan si kafir sebelum ia terbunuh." Maksudnya, orang kafir tersebut yang membaca La ilaha illallah ketika akan terbunuh akan memperoleh pahala syahid, sedang sang sahabat yang membunuh bisa jatuh dalam kemusyrikan dan kekafiran kalau ia tidak bertaubat. Usamah terus menyendiri di tengah pergolakan kaum muslimin, dan ia tidak mau terlibat dengan pertentangan mereka. Saat itu terdapat dua kutub kekuatan Islam. Muawiyah yang menjabat sebagai khalifah berkedudukan di Syam, sedang kelompok oposisi yang merasa keturunan Ali bin Abi Thalib lebih berhak atas jabatan khalifah bermarkas di Kufah, Irak, tetapi tanpa pimpinan atau khalifah yang jelas. Di saat itulah, di tahun 54 Hijriah, Usamah bin Zaid meninggal dunia. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya di dalam sejarah ini dan menjadi hamba Allah yang soleh taat kepadanya dan Rasul-Nya. Sekian dari kami, semoga wallahu alam bisawab. Wassalam.